Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 Bahasa. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan penyebab kurva COVID-19 di Indonesia tak kunjung turun. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutia Taskia Yuha sebagai pemateri, Rahma Ida Aisyah sebagai video editor, dan Atani Tihana Mustafa sebagai pencari materi. 7 bulan bukanlah waktu yang sebentar bagi masyarakat Indonesia untuk menjalani segala aktivitas yang dibatasi oleh segala peraturan. Ya, tentunya peraturan yang dibuat semata-mata untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Berbagai usaha telah dilakukan dengan harapan kurva penyebaran COVID-19 turun, namun nyatanya hingga hari ini harapan tersebut masih berupa angan. Dari hari ke hari, grafik kurva yang diharapkan menurun justru semakin menaik. Mengapa usaha yang kita lakukan, mulai dari lockdown, social distancing, PSBB, hingga new normal, tidak membuahkan hasil? Terdapat beberapa penyebab kurva COVID-19 tak kunjung turun. Apa sih penyebabnya? Pertama, Indonesia belum memasuki puncak pandemi yang sebenarnya. Kedua, sumber daya manusia yang kurang memadai, jumlah tes COVID yang sangat minim, serta lemahnya dalam hal diagnostik dan laboratorium. Ketiga, ada yang salah dengan peraturan yang dibuat pemerintah dalam memutus mata rantai penularan virus corona. Dan yang keempat, stigma masyarakat yang kurang peduli dengan protokol kesehatan yang telah dibuat dan terlalu menyepelekan virus corona ini. Mari kita bahas satu persatu kemungkinan yang merupakan penyebab utama kurva COVID-19 yang tak kunjung menurun di Indonesia. Indonesia belum memasuki puncak pandemi yang sebenarnya. Kasus COVID-19 di Indonesia semakin bertambah hingga mencapai lebih dari 194.000 kasus. Pada awalnya, yaitu pada April 2020, diperkirakan bahwa puncak pandemi akan dimulai pada Mei 2020 dan berakhir pada Juli 2020. Pelonjakan kasus COVID-19 yang semakin bertambah setiap harinya bukanlah puncak pandemi yang sebenarnya, melainkan tahap awal menuju puncak pandemi COVID-19. 2. Sumber daya manusia yang kurang memadai, jumlah tes COVID-19 yang sangat minim, serta lemahnya dalam hal diagnostik dan laboratorium. Permasalahan yang dihadapi masih berkutat di tempat yang sama. Selain jumlah tes COVID-19 yang sangat minim, kecepatan diagnosis pun dinilai sangat lambat. Selain itu, jarak waktu antara pengambilan spesimen dengan hasil tes masih bervariasi, tergantung laboratorium mana yang mengerjakan sampelnya. Rentang waktunya pun cukup lama, bisa 14 hingga 20 hari. Padahal hasil tes bisa lebih cepat jika sumber daya manusia di Indonesia memadai. Pada dasarnya, di Indonesia memang memiliki kelemahan dalam hal diagnostik dan laboratorium. Laboratorium kesehatan di Indonesia hanya dianggap sebagai penunjang dan kurangnya perhatian dari pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah harus segera memperbaiki masalah-masalah ini seperti memperketat pengawasan untuk memantau lab yang kekurangan kapasitas dan lab yang sudah melebihi kapasitas. Serta pemerintah dapat merekrut para mahasiswa kesehatan untuk dijadikan relawan. 3. Kesalahan pemerintah dalam membuat peraturan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Salah satu penyebab tingkat konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia masih meroket hingga 10% karena lemahnya aturan yang dibuat oleh pemerintah. Denda bagi warga yang tidak menggunakan masker atau melanggar protokol kesehatan pun dinilai masih terlalu lemah. Dan penegakannya pun masih belum maksimal.
Pemerintah harus segera menerbitkan PP tentang sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan pasal 48 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang kekarantinaan kesehatan. 4. Stigma masyarakat yang kurang peduli dengan protokol kesehatan yang telah dibuat dan terlalu menyepelekan virus corona ini. Keadaan sebagian masyarakat dalam menghadapi pandemi ini semakin hari semakin membaik, bahwa terlihat beberapa masyarakat yang kian lama tidak panik dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan sebagian masyarakat kecewa terhadap sebagian masyarakat yang lainnya, yang masih mengabaikan protokol kesehatan. Pelonjakan yang tinggi menyebabkan beberapa masyarakat mengira bahwa Indonesia telah mencapai titik akhir puncak pandemi. Dan mengira setelah mencapai titik puncak, pandemi COVID-19 ini akan berakhir dalam kurun waktu yang dekat. Sehingga mereka sudah mulai lalai dengan protokol kesehatan yang ada. Kepedulian atau ketidakpeduliannya masyarakat sebenarnya bisa menjadi kontrol bagi masyarakat itu sendiri untuk saling mengingatkan dan menegur untuk bersama-sama mematuhi protokol kesehatan yang ada. Nah, itu semua video yang dapat kami sampaikan ke teman-teman. Yuk sama-sama lakukan hal kecil untuk membawa perubahan besar menuju Indonesia sehat. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Jangan lupa selalu berusaha, berdoa, dan tawakal ya teman-teman. Stay safe and stay be healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.